uji yang pertama yaitu uji validitas. Nah, di sini datanya bisa dilihat di Excel. Lalu kita salin, kita masukkan ke SPSS. Nah, bisa dilihat lalu di data views-nya. Lalu pencet analyze, lalu correlate, lalu bivariate. Nah, disalin dari variabel sebelah itu ke variabel sebelahnya. Lalu selanjutnya correlation-nya pilih yang percent. Lalu pilih yang to tailored. Lalu pilih yang flex signifikan dan oke. Nah, bisa dilihat di sini correlation-nya itu pada variabel Y-nya dinyatakan valid karena memiliki correlation signifikan dengan tahun signifikan, yaitu lebih kecil dari 0,05. Sedangkan pada variabel X-nya itu tidak valid karena nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05. Nah, jadi bisa diberi kesimpulan bahwa hubungan antara X dan Y itu juga tidak signifikan, sehingga X-nya tidak cukup kuat untuk menjelaskan Y-nya. Selanjutnya kita masuk pada uji yang kedua, yaitu uji reliabilitas. Nah, pada SPSS, datanya, lalu pencet analisis, lalu pencet scale, lalu pencet reliability analysis, lalu masukkan variabel X-nya ke items, lalu pada model itu pilih alpha, lalu pada masukkan juga tahun ke items, lalu oke. Nah, bisa terlihat di situ pada hasil uji reliabilitasnya itu diperoleh nilai Cronbach's-nya itu sebesar 0,029. Nah, nilai ini tuh berada jauh di batas minimalnya itu, sehingga instrumen penelitian ini dinyatakan tidak reliable. Kita masuk pada uji selanjutnya, yaitu uji normalitas. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah analyze, lalu pilih regression, lalu pilih linear. Nah, selanjutnya pada variabel Y masukkan ke dependent, lalu variabel X masukkan ke independent. Nah, pilih save. Nah, pada residual pilih unstandardized, lalu continue. Oke. Nah, di sini kita abaikan saja. Nah, terdapat race satunya. Lalu kita lanjutkan lagi. Kita pilih analyze. Lalu pilih non parametric, one sample. Lalu run. Nah, terdapat hasil uji normalitas di situ adalah nilai signifikannya sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, data residual berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas untuk analisis selanjutnya. Nah, lalu kita masuk pada uji selanjutnya lagi, yaitu uji heterokedastisitas. Langkah pertama, pilih analyze, lalu regression, lalu pilih linear. Masukkan Y-nya ke dependent, lalu pada save, itu tekan unstandardized, lalu continue. Oke. Kita abaikan saja. Terdapatlah race satunya. Kita lanjutkan, tekan transform, lalu compute variable,
Nah, pada target variabel itu ketik ABS strip res, lalu pada numeric expressionnya ABS dalam kurung res strip 1. Lalu type dan labelnya unstandardized, tekan all, lalu OK. Nah, terdapat hasil ABS resnya, lalu analyze, lalu regression, dan pilih linear. Nah, pada dependennya itu variabel y-nya diganti dengan variabel ABS res, lalu save. Pada residual unstandardized-nya di nonaktifkan, tekan include, lalu continue, lalu OK. Nah, berdasarkan hasil uji heterokedastisitas, diperoleh nilai signifikan variabel X-nya itu sebesar 0,894 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas pada model regresi ini, sehingga model layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Lalu selanjutnya kita masuk pada uji terakhir, yaitu uji regresi linear sederhana. Langkah pertama, kita pilih analyze, lalu pilih regression, lalu pilih linear. Pada dependennya pilih variabel y, independennya variabel x, lalu metodenya enter, lalu OK. Berdasarkan hasil uji regresi linear sederhana, diperoleh nilai signifikasinya itu sebesar 0,894 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel x itu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel y. Dengan kata lain, perubahan pada variabel x itu tidak memberikan pengaruh berarti terhadap y, dan model regresi ini tidak signifikan secara statistik.